Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada video kali ini aku mau sharing tentang siaran langsung pembukaan dari Pak Ridwan Kamil dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga semua pendidikan di Indonesia semakin bagus, semakin baik, dan bisa melahirkan generasi-generasi yang unggul ya untuk memajukan bangsa dan negara kita. Nah, sekarang kita simak ya apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil mengenai belajar dari COVID-19. Jadi Pak Ridwan Kamil menginformasikan bahwa kita memang harus benar-benar menyikapi keadaan COVID-19 ini dengan positif. Jadi kita harus mengikuti peraturan yang ada di pemerintah yang sudah diterapkan seperti PSBB itu. Kita harus mengikutinya. Jadi kita work from home, terus belajar di rumah, itu harus diikuti juga. Kita harus menghindari perkumpulan-perkumpulan seperti itu, teman-teman. Dan ini untuk menghindari penularan-penularan dan untuk juga keselamatan kita dan keluarga. Kita simak lagi ya. Amin ya, mudah-mudahan. Berikutnya, nilai kepedulian harus muncul. Tidak boleh ada orang sombong lahir dari pendidikan kita. Tidak boleh ada orang-orang yang IQ-nya tinggi tapi EQ dan SQ-nya sangat rendah. Tidak boleh ada orang yang sombong dengan keilmuannya dan merendahkan orang melalui keilmuannya. Kita harus melahirkan mereka-mereka yang punya empati. Kita menyaksikan di Jawa Barat menjadi inspirasi Indonesia. Anak SD menyumbangkan tabungannya untuk melawan COVID di Kabupaten Bandung. Kemudian ada anak SD berikutnya yang menyumbangkan seluruh tabungannya untuk penanggulangan COVID di Kabupaten Bandung. Ini mengindikasikan nilai moral kepedulian dicontohkan oleh mereka-mereka yang masih polos, mereka-mereka yang masih jernih bisa melihat isu COVID dan kemanusiaan. Inilah yang harus menjadi dasar bahwa pendidikan di Jawa Barat tidak melulu soal ujian, tidak melulu soal ulangan, tidak melulu soal teknis, tapi adalah nilai-nilai di luar keilmuan, yaitu karakter. Kami titip juga agar dunia pendidikan di Jawa Barat melahirkan sebuah agenda baru pasca COVID. Kami berharap, dan ini harus diseriuskan, kita jangan nanti bisnis as usual setelah COVID ini selesai kembali ke hal lama. Tolong Ibu Kadis segera diseminarkan apa yang harus kita lakukan pasca COVID. Jawa Barat selalu terdepan dalam berinisiatif. Saat COVID yang lain ngantri di Jakarta, kita duluan provinsi yang mengetes COVID sendiri. Saat yang lain masih ragu-ragu mengeluarkan data, Jawa Barat yang pertama menyampaikan persebaran virus dengan transparan. Yang lain masih manual, kita sudah membangun e-kobar dengan aplikasi digitalnya. Itulah esensi Jawa Barat, menggunakan inovasi teknologi di depan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Di momen Hari Pendidikan yang luar biasa ini, kami menitipkan agar para guru ingat menjadi teladan kepada murid-muridnya. The best leadership is leadership by example. Kepemimpinan terbaik adalah kepemimpinan yang memberikan keteladanan. Ing Narso Sungtulodo yang di depan memberikan keteladanan. Ing Madya Mangun Karso yang di tengah menyeimbangkan. Tuturi Handayani yang di belakang memberikan semangat. Para guru berada di garis depan menjadi teladan, turun ke bawah di tengah menyeimbangkan, menenangkan,
dan sekali-kali jaga jarak dari belakang, memberikan nasihat dan motivasi kepada anak-anak. Itu esensi nasihat dari Ki Hajar Dewantoro yang harus diaplikasikan di pasca COVID ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan lupa peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Di sini bulan yang kita rindukan sudah hadir di antara kita. Tapi kita tidak bisa melaksanakan kebiasaan-kebiasaan kerinduan kita. Tidak ada lagi menjelang maghrib mereka yang berjajaran di jalan menjual makanan untuk berbuka dengan riang gembira. Tidak ada lagi alut-alutan, iring-iringan anak-anak dan dewasa semua ngabring ke masjid untuk melaksanakan tarawih. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan buka bersama dan lain sebagainya. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar di bulan Ramadan, bulan turunnya berkah Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. Bulan Ramadan, bulan dibukanya pintu pengampunan seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan melatih kesabaran kita yang paling utama. Bulan Ramadan, bulan kita melaksanakan, maksimalkan tolong menolong sesama kita. Saya doakan dunia pendidikan di Jawa Barat adalah anak-anak dan guru-guru dan semuanya masuk ke dalam golongan yang tangannya di atas, golongan bukan golongan yang tangannya di bawah, golongan yang selalu turun tangan, bukan golongan yang lepas tangan. Golongan adalah golongan yang memberi solusi, bukan hanya membuli atau modal-modal mencaci maki. Golongan dari dunia pendidikan Jawa Barat harus anfa'ukum linnas, menjadi golongan yang hidupnya mulia karena memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat melalui eksistensi ilmunya, melalui tenaganya, melalui hartanya, melalui semua yang kita punya. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita bisa melewati masa pandemi COVID ini dengan hati yang lapang. Mudah-mudahan anak-anak kita belajar dengan daring, dengan cara-cara baru. Saya menyaksikan sendiri karena saya masih punya anak yang sedang sekolah di usia sekolah, melaksanakan tugas secara online, membunuh kebosanannya, mencari cara dan lain sebagainya, meningkatkan imunitas melalui ibadahnya. Itu mewakili apa yang terjadi di seluruh Jawa Barat. Dan saya sampaikan sedikit berita baik. Yang kena positif COVID di Jawa Barat kebanyakan usia 50 ke atas, mengindikasikan semakin sepuh imunitas semakin turun, dan yang banyak memberikan dampak COVID adalah lelaki, usia milenial, usia produktif. Oleh karena itu, kedisiplinan yang ditunjukkan anak-anak sekolah saat belajar sekolah harus jadi penyemangat kepada mereka. Sampaikan pesan saya kepada mereka bahwa mereka sudah melaksanakan bela negara dengan luar biasa, memberikan contoh pada orang tuanya, pada kaum-kaum yang lebih senior dari usianya. Anak-anak sekolah Jawa Barat jauh dari COVID karena kedisiplinan mereka, taat pada perintah negara, perintah orang tua dalam melawan COVID-19 ini. Terakhir dari saya, maka hidup kita akan berubah setelah COVID ini. Hidup kita harus lebih efisien. Kalau tidak perlu bertemu, tidak perlu bertemu. Kalau cukup urusan via telepon, tidak perlu ada rapat-rapat. Kalau bisa beres oleh Vicon, tidak perlu ada studi banding lagi. Dunia sudah berubah mulai hari ini. Dulu anggaran kita besar untuk SPJ, untuk studi banding. Pasca COVID, dunia akan berubah. Kami akan membuat aturan. Jika semua bisa dilakukan seperti ini, maka tidak perlu ada perjalanan fisik lagi yang tidak perlu. Jadi kita work from home, terus belajar di Rapat kabinet sekarang Vicon, musren sekarang Vicon, bahkan peringatan dan seperti ini melaksanakan dengan Vicon, tidak melewati dan tidak menghalangi esensi pesan-pesan yang disampaikan. Maka saya meyakini pasca pandemi pun anggaran Dinas Pendidikan harus lebih mengena pada tujuan akhir, karakter, membangun batin.
Tolong dievaluasi oleh lingkungan pendidikan. Apakah anggaran 20% ini membawa perubahan? Dunia pendidikan sebelum anggaran wajib 20% dan dunia pendidikan setelah anggaran wajib 20%, apa perbedaannya? Jangan-jangan tidak ada perubahan. Jangan-jangan anggaran kita dihabiskan untuk hal-hal yang sifatnya rutin, untuk hal-hal yang sifatnya tidak membawa eksponensial perubahan. Jawa Barat, anggaran untuk pendidikan sudah lebih dari 20%. Hampir 40% untuk pendidikan, baik yang dikelola oleh Dinas Pendidikan maupun pendidikan yang tidak dikelola oleh Dinas Pendidikan. Hampir 40%. Apa pencapaiannya? Apa indeks keberhasilannya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, di pasca pandemi COVID, mari kita renungkan. Saya tunggu rekomendasi-rekomendasi pendidikan Jawa Barat pasca COVID akan seperti apa wajahnya. Yang pasti kita akan hidup lebih efisien, kita akan hidup lebih sehat, tidak macam-macam, kita akan hidup lebih teknologis, memaksimalkan teknologi, dan kita akan hidup lebih siap terhadap hal-hal yang sama serupa di generasi-generasi mendatang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak membacakan pidato, itu datang dari isi kepala dan isi hati saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi penyemangat agar kita menjadi bangsa pemenang. Tapi seperti biasa, jangan terlalu tegang, saya hadiahi pantun. Kita mengikuti peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan cara seperti ini gitu. Tapi mudah-mudahan pakailah masker, jangan lupa cuci tangan. Mempunyai hikmah di rumah saja dan batasi interaksi. Semua bidang khususnya dalam bonus demografi harus kita manfaatkan melalui karya nyata dan inovasi. Pantun kedua. Saat sahur Jumat makan roti tawar, ketika berbuka makan emping. Mari semangat kita belajar dengan didukung media daring. Terakhir, ada cita-cita, ada juga isyana. Tapi ingat, tidak boleh disentuh. Mari kita bersama perangi corona melalui pembelajaran jarak jauh. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ridwan Kamil yang telah menyampaikan sambutan sekaligus juga arahan kepada seluruh peserta yang sudah tergabung dalam video conference pada kesempatan kali ini. Tetap bergerak ya. Seru sekali ini walaupun gak bisa hadir di sana langsung. Kita semua ibu bapak guru dari dan bapak ibu daerah, selanjutnya mohon berkenan Gubernur Jawa Barat beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat untuk dapat menyisipkan kertas harapan ke dalam kapsul waktu yang telah disediakan. Kami silakan Bapak dan Ibu. Dinas Pendidikan juga dari SMK 1 Cimahi, nih ada dari SMP Negeri 1 Batu Jajar. Baik, akan dibacakan terlebih dahulu oleh Gubernur Jawa Barat. Kami persilakan Bapak. Dan di sini juga ada Dinas Pendidikan Kota Bandung, ada Tikomdik Jabar, ada Kasubag, TU, SMK. Izin saya membacakan surat yang akan saya masukkan ke dalam kapsul. Di sini bukan hanya pendidikan terbaik adalah pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dinamis di setiap masa, dan mampu memprediksi masa depan. Hari ini, 2 Mei 2020, akses pendidikan dihadapkan pada tantangan keterbatasan akibat adanya pandemi COVID-19. Di tahun 2045, tentu tantangannya akan berbeda. Tetapi apapun itu, dunia pendidikan akan selalu menjadi salah satu faktor utama manusia bertahan hidup di setiap zaman. Semoga dunia pendidikan di Jawa Barat juara lahir dan batin selamanya. Ada sebuah quote yang saya tulis juga, masa depan cerah didapat dari 2 hal, nasib baik atau pendidikan. Nasib baik sudah ada yang mengatur,
pendidikan kita sendiri yang mengatur. Atalia, 2 Mei 2020. Hatur nuhun. Izinkan saya membacakan surat yang saya tulis tangan tadi pagi yang akan dibuka 25 tahun mendatang. Di tahun 2045 usia saya 74 tahun dan lansia. Kalau Allah berikan takdir umur panjang, maka di 2045 saya bisa menyaksikan kembali surat itu dibacakan. Pandemik ini bisa menghalangi kita sebagai ibu bapak guru untuk berkarya. Saya tulis dalam 2 lembar. Mohon izin saya membacakan. Hari ini Sabtu 2 Mei tahun 2020. Saya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuliskan pesan ini dalam kondisi bangsa yang sedang darurat dan kondisi dunia yang sedang genting oleh serangan virus COVID-19 yang menyerang umat manusia. Hari ini 3,4 juta manusia terinfeksi dan 230.000 manusia mati. Merinding sebenarnya. Kami hari ini sedang berperang dengan musuh yang tidak terlihat. Iya, betul sekali. Dunia berubah total. Menang atau kalah, hidup kita akan beradaptasi dengan cara baru. Peradaban manusia akan berbeda sejak 2020. Tahun 2020 adalah titik belok hidup kami. Namun, manusia akan selalu beradaptasi. Manusia tetap survive dengan cara baru. Pendidikan akan menemukan pola dan metode baru. Pendidikan bukan soal persiapan mendapatkan pekerjaan. Pendidikan adalah cara manusia mengestafetkan peradaban. Pendidikan adalah cara kita untuk hidup lebih baik, hidup lebih pintar, hidup lebih efisien, hidup lebih cepat dibanding generasi dan lebih mau belajar tentang IT. Itu salah satu yang hidup di 2045 adalah generasi yang belajar dari kami. Generasi yang melakukan banyak kemajuan, juga banyak melakukan kesalahan. 2045 katanya Indonesia sudah menjadi negara maju. 2045 katanya negara Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar sepertiga 4 dunia. Jika itu benar, maka tugas saya sebagai Gubernur Jawa Barat 2018-2023 tidaklah sia-sia. Bandung 2 Mei 2020. Ridwan Kamil. Terima kasih. Baik, terima kasih selanjutnya untuk menyisipkan surat yang boleh diharapkan ke dalam waktu yang telah disediakan. Kami persilakan dengan hormat tentunya Bapak Gubernur seluruh dunia itu bakal tim penggerak menghadapi Provinsi Jawa Barat untuk dapat langsung menyisipkan kertas harapan tersebut. Harus bisa melahirkan sesuatu. Dan tentunya Bapak Ibu, kita juga berharap semoga harapan demi harapan yang telah dituliskan oleh Bapak dan Ibu akan dapat terwujud sepenuhnya pada tahun 2045 mendatang. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah bilang dengan adanya suasana seperti ini tuh malah jadi terhenti gitu. Jadi di sini Pak Ridwan Kamil sedang menyatakan bahwa dengan adanya COVID-19 ini tidak berpengaruh pada pendidikan ya, kemajuan pendidikan kita, khususnya ini di dinas provinsi untuk keseluruhan, gak ada penurunan apapun, malah semuanya harus semakin bagus perkembangannya dan ada banyak peningkatan. Jadi jangan sampai adanya pandemi COVID-19 itu menghalangi semua akses, tapi kita
masih tetap bisa berjalan seperti kayak gini ya, seperti ada tim online dan juga ini ada upacara memperingati pendidikan nasional juga bisa dilakukan secara online. Sebenarnya sedih juga ya, ada rasa sedih gitu ya, kita mengikuti peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan cara seperti ini gitu. Tapi mudah-mudahan semuanya cepat membaik ya, dan kita mempunyai hikmah, dapat hikmah pokoknya semuanya dalam semua bidang, khususnya dalam pendidikan. Nah, ini ciri khas Pak Ridwan Kamil, selalu ada pantun seperti ini, unik ya, seru. Yes, nah itu pantun-pantunnya itu berisi pesan bahwa dalam pandemi COVID-19 ini kita harus bisa menjaga kebersihan dan tetap di rumah tentunya ya, beraktivitas positif untuk guru-guru terus berkarya, berinovasi. Jadi jangan sampai pandemi ini bisa memberhentikan, bisa menghalangi karya-karya kita, inovasi kita. Jadi kita harus tetap bergerak ya. Seru sekali ini walaupun gak bisa hadir di sana langsung. Kita semua ibu bapak guru dari semua daerah, dari semua wilayah ada di sini. Di sini bisa dilihat ya, dari peserta yang hadir di sini cukup banyak. Ada dari Dinas Pendidikan juga, dari SMK 1 Cimahi, ada dari SMP Negeri 1 Batu Jajar. Di sini banyak sekali nih pesertanya. Dan di sini juga ada Dinas Pendidikan Kota Bandung, ada Tikomdik Jabar, ada Kasubag TU SMK Negeri 8 Garut. Masya Allah banyak sekali ya. Di sini bukan hanya ibu bapak guru saja, jadi di sini ada dari dinas kabupaten dan juga dari provinsi. Oh, ada juga nih siswa di sini, ada ketua OSIS SMK Anak Bangsa, masya Allah, ada yang hadir juga. Ada SMA Negeri Sumedang, halo Sumedang, ada juga ya. Di sini ada dari Bale Endah juga. Banyak sekali nih partisipan yang hadir di sini. Bagus ya, tadi nasi baik sudah ada yang atur, tapi pendidikan harus kita yang atur. Yuk, untuk ibu bapak guru semangat ya, untuk selalu berkarya, untuk berinovasi, untuk bisa menghasilkan generasi-generasi bangsa yang unggul. Pokoknya jangan sampai pandemik ini bisa menghalangi kita sebagai ibu bapak guru untuk berkarya, untuk menyampaikan ilmu kita kepada peserta didik kita ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan adanya pandemik ini bukannya di bidang pendidikan menurun ya, tapi kita akan menemukan sesuatu yang malah lebih bisa menggebrak dunia pendidikan itu lebih maju lagi, lebih bagus lagi ya. Contohnya misalkan guru-guru semua nih jadi lebih mengenal IT, juga siswa-siswi kita semuanya jadi lebih paham dan lebih mau belajar tentang IT. Itu salah satu hikmah dari ini, selain dari bidang kesehatan dan lain-lain ya. Jadi kita harus ambil hikmah, ambil pelajaran dari semua ini. Jangan sampai hal ini malah membuat kita jadi down gitu, jadi malah berhenti berkarya. Karena kita gak menyangka ya seluruh dunia itu bakal menghadapi situasi seperti ini. Tapi apapun yang terjadi, kita khususnya para pendidik harus tetap bertahan, harus bisa melahirkan sesuatu seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Ridwan Kamil, bahwa kita tuh harus bisa menemukan metode atau teknik dalam bidang pendidikan, tapi yang lebih baik dalam. Jadi jangan sampai, tadi saya sudah bilang, dengan adanya suasana seperti ini tuh malah jadi terhenti gitu, jadi gak berkarya atau gimana. Nah, jadi ini malah harus lebih memotivasi pembelajaran. Pokoknya kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan tuh harus lebih meningkat lagi. Seperti itu harapan dari Pak Ridwan Kamil, dan kita akan menemukan metode atau teknik pembelajaran yang lebih mantap lagi dalam situasi seperti ini. Dan mungkin nanti setelah
ini berakhir juga, kita akan terus berlanjut dengan metode-metode yang lebih baik. Jadi tidak hanya dalam keadaan atau situasi seperti ini kita lebih kreatif, lebih terus menggali. Nah, tidak, tapi nanti pun setelah ini kita harus terus menggali, terus berkarya, metode-metodenya terus ditingkatkan lagi. Dan ini metode baik dan teknik baik yang sedang berjalan sekarang dalam keadaan ini di bidang pendidikan sebaiknya terus berlanjut. Jadi tidak hanya sekarang saja. Nah, seperti itu yang diharapkan oleh Pak Ridwan Kamil. Dan kita sebagai pendidik harus tetap semangat seperti itu. Dan tadi juga ada satu pesan dari Pak Ridwan Kamil bahwa kita harus bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Seperti kalau misalkan memang harus kita sangat penting, harus urgent, harus keluar. Nah, kita harus mencuci tangan, gitu ya, harus mengikuti protokol-protokol yang sudah ditentukan juga. Seperti itu. Dan kita lihat di sini sedang melakukan dokumentasi ya. Para tamu undangan sedang mengambil foto, tapi fotonya tuh beda ya dengan keadaan yang sekarang sebelum terjadi sekarang ini. Jadi mereka di fotonya dengan jarak, jadi ada jarak di antara mereka gitu ya, ada jarak-jaraknya, jadi tidak berdekatan. Masya Allah. Ini pembukaan dari Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil sudah selesai dan nanti masih ada sambutan lagi dari Kepala Dinas Provinsi dan yang lainnya. Nanti kita masih tetap simak ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para yang sudah menyambut, yang sudah memberikan sambutan dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional ini mendapatkan menjadi inspirasi lah buat kita. Jadi ada sesuatu yang kita tangkap, yang kita dapat menjadi lebih baik untuk kita, khususnya para pendidik, buat inspirasi, buat motivasi seperti itu. Jadi kita simak saja ya teman-teman sampai selesai. Ini semuanya memakai masker, terus juga duduk ada jarak. Tadi juga di foto ya, mereka tetap dalam jarak-jarak tertentu gitu sesuai dengan protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Memang sih terlihat sangat unik gitu ya, beda dengan suasana normal ya. Tapi ya ini ya harus diikuti karena salah satu untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Teman-teman di sana bisa lihat di spanduk belakang ya, ada tulisan peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan tema belajar dari COVID-19. Nah, tadi intinya jadi kita tuh harus mengambil hikmah dari peristiwa ini ya. Jadi mengambil hikmah yang lebih positif, khususnya ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil. Jadi harapan-harapan besar dalam dunia pendidikan seperti itu. Nah teman-teman, saya sekarang mau mengisi presensi dulu ya, karena kan di sini harus mengisi absensi nih. Di sini sekarang sudah dibagikan oleh hostnya, udah disebar presensinya untuk kita isi para peserta seperti itu.